Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Martina Wonga, NIM 2023807012, Prodi Teknologi Pangan, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, semester 2, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Saya akan memaparkan materi dengan topik pengemasan. A. Pengertian dan ruang lingkup pengemasan. Pengemasan adalah wadah atau pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkus. Sebelum dibuat oleh manusia, alam juga telah menyediakan kemasan untuk bahan pangan seperti jagung dengan kelebotannya, buah-buahan dengan kulitnya, buah kelapa dengan sabut dan tempurung, polong dengan kulit polong, dan lain-lain. B. Fungsi dan peranan kemasan. Fungsi paling mendasar dari kemasan adalah untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan-kerusakan hingga lebih mudah disimpan, diangkat, dan dipasarkan. Fungsi pengemasan pada bahan pangan adalah 1. Mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga konsumen. 2. Melindungi dan mengawetkan produk. 3. Sebagai identitas produk. 4. Meningkatkan efisiensi. 5. Melindungi pengaruh buruk dari luar. 6. Memperluas pemakaian dan pemasaran produk. 7. Menambah daya tarik calon pembeli. 8. Sarana informasi dan iklan. 9. Memberi kenyamanan bagi pemakai. Pengemasan bahan pangan juga dapat menambah biaya produksi, dan ada kalanya biaya kemasan dapat jauh lebih tinggi dari harga isinya. C. Klasifikasi kemasan. Kemasan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa cara, yaitu 1. Klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. 2. Klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemas, kotak produk dengan kemasan. 3. Klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. 4. Klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekuatan bahan kemasan. 5. Klasifikasi kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. D. Jenis-jenis kemasan untuk bahan pangan. Karakteristik dari berbagai jenis bahan kemasan adalah sebagai berikut. 1. Kemasan kertas, tidak mudah robek, tidak dapat untuk produk cair, tidak dapat dipanaskan, fleksibel. 2. Kemasan gelas, berat, mudah pecah, mahal, dapat dipanaskan, transparan, bentuk tetap, proses massal, dapat didaur ulang. 3. Kemasan logam atau kaleng, bentuk tetap, ringan, dapat dipanaskan, proses massal, bahan padat atau cair, tidak transparan, tidak dapat didaur ulang. 4. Kemasan plastik, bentuk fleksibel, transparan, mudah pecah, ada yang tahan panas, monomernya dapat mengkontaminasi produk. 5. Komposit, kertas atau plastik, lebih kuat, tidak transparan, proses massal, pengisian aseptis, khusus cairan. Pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan harus mempertimbangkan syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut juga. Karakteristik produk yang akan dikemas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kemasan agar berfungsi dengan baik adalah: 1. Harus mendapatkan perlindungan produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih. 2. Harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran atau cahaya. 3. Mudah untuk dibuka tutup, mudah ditangani, serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. 4. Efisien dan ekonomi, khususnya selama proses pengisian produk dalam kemasan. 5. Harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang, dan mudah dibentuk atau dicetak. 6. Dapat menunjukkan identitas, informasi, dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu promosi atau penjualan. Pemilihan jenis kemasan untuk produk pangan ini lebih banyak ditentukan oleh preferensi konsumen yang semakin tinggi tingginya tuntutan konsumen terhadap produk pangan termasuk jenis kemasannya ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: A. Faktor demografi umur. Dengan adanya program peraturan kelahiran dengan semakin baiknya tingkat kesehatan, maka laju pertambahan penduduk semakin kecil, tetapi jumlah produk yang mencapai usia tua semakin banyak.
B. Pendidikan yang semakin meningkat, termasuk meningkatnya jumlah wanita yang mencapai tingkat pendidikan tinggi universitas, menyebabkan tuntutan akan produk pangan yang berkualitas semakin meningkat. Imigrasi dari suatu negara ke negara lain akan mempengaruhi permintaan pangan di negara yang dimasuki. D. Pola konsumsi di tiap negara, misalnya konsumsi daging sapi di Amerika lebih tinggi daripada di negara-negara Asia. E. Kehidupan pribadi. Lively, saat ini jumlah wanita yang bekerja sudah lebih banyak, sehingga kebutuhan akan makanan siap saji semakin tinggi. Sekian dan terima kasih.